dari kelompok 2 hari ini akan menjelaskan mengenai kewajiban. Nah, sumber definisinya sendiri itu ada 4. Ada Financial Accounting Standard Board, ada International Accounting Standard Committee atau Ikatan Akuntan Indonesia, Australian Accounting Standard Board, dan yang terakhir Accounting Principles Board nomor 4. Nah, dari kesimpulannya itu, pengertian kewajiban itu merupakan suatu kejadian yang timbul akibat peristiwa dari masa lalu yang mewajibkan atau mengharuskan suatu entitas untuk mengeluarkan sejumlah aset untuk melunasi kewajiban tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik utama dari kewajiban. Karakteristik ini terdiri dari 3, yaitu pengorbanan masa ekonomik masa mendatang yang cukup pasti atau probable, kemudian ada keharusan di masa sekarang atau present obligation, kemudian yang terakhir ada kejadian yang timbul akibat dari transaksi di masa lalu. Selanjutnya saya akan membahas salah satu dari 3 karakteristik yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang cukup pasti ataupun probable. Maksudnya di sini itu kita sebagai suatu entitas kita harus melunasi atau melakukan tanggung jawab kita untuk melunasi utang ataupun kewajiban menggunakan aset yang kita miliki. Kemudian cukup pasti itu maksudnya utang itu atau kewajiban itu kita dapat tentukan jumlah ataupun wujudnya dengan layak. Dan utang ini bersifat memaksa, bukan sukarela. Sehingga kalau misalnya udah jatuh tempo, kita yang sebagai entitas yang berutang, kita harus melunasi utang tersebut. Kemudian ada present obligation dan kejadian yang timbul akibat transaksi masa lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah keharusan sekarang atau obligation. Transaksi atau kejadian masa lalu akan menimbulkan keharusan sekarang pada saat pelaporan. Yang berarti pada saat sekarang perusahaan harus mengorbankan manfaat ekonomi, maka hal tersebut harus dilakukan. Kewajiban sekarang yang menimbulkan kewajiban bersifat kontraktual, konstruktif, demi keadilan dan bergantung. Yang pertama adalah kontraktual, yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban usaha bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit yang meningkat. Contohnya adalah utang bunga, utang pajak, utang usaha, utang wesel, dan utang obligasi. Yang kedua adalah konstruktif, yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi praktik yang baik. Contohnya servis gratis sepeda motor yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor dan tunjangan hari raya. Yang ketiga adalah demi keadilan, adalah keharusan yang ada sekarang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral. Contohnya, kewajiban memberikan donasi untuk badan amal tiap akhir tahun. Yang keempat, bergantung, adalah keharusan pada suatu kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian. Ternyata kewajiban masih berkaitan dengan definisi aset. Di sini slide 8, bayangan cermin aset. Ilustrasi mengenai aset dan kewajiban. Di aset, kejadian atau transaksi masa lalu akan menimbulkan pemerolehan atau klaim manfaat ekonomi pada masa datang. Sedangkan kewajiban, kejadian atau transaksi pada masa lalu menimbulkan pengorbanan manfaat ekonomi pada masa datang. Nah, untuk karakteristik pendukung tidak membatalkan objek sebagai kewajiban, itu ada 3. Yang pertama adalah melibatkan pembayaran kas, yang kedua adalah identitas terbayar dengan jelas, dan yang terakhir adalah berkekuatan hukum atau dapat dipaksakan secara hukum, legally enforceable. Kemudian APB memasukkan pos bukan keharusan atau non-keharusan sebagai bagian dari kewajiban. Nah, next itu adalah pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban ini pada saat penanggungan diakui sebesar penghargaan sepakatan atau kas yang diterima, bukan nilai nominal, sejalan dengan pengukuran aset. Kemudian itu harga kesepakatan merupakan dasar paling terandalkan dan objektif karena pihak berkontrak sama-sama bebas dan berkehendak serta berkemampuan, atau bisa kita bilang dengan arm length bargaining. Di sini saya akan menjelaskan tahap perlakuan. Nah, tahap perlakuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengukuran, penanggungan atau klasifikasi. Yang kedua, penelusuran. Dan yang ketiga, pelunasan. Penentuan kos setiap saat dapat disebut dengan penilaian kewajiban. Begitu terjadi, kemudian dicatat dan diakui. Nah,
kewajiban itu akan tetap berlangsung sampai si perusahaan dapat melesaikannya atau adanya pembatalan transaksi tersebut. Kriteria pengakuan. Nah, kriteria pengakuan ini berkaitan dengan apa yang menandai bahwa kewajiban tersebut telah mengikat, sehingga suatu kewajiban dapat diakui. Kriteria pengakuan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ketersediaan dasar hukum. Kemudian yang kedua, ketetapan konsep dasar konservatisme. Kemudian yang ketiga, ketentuan substansi ekonomik transaksi. Dan yang terakhir, keterukuran nilai kewajiban. Yang pertama itu ketersediaan dasar hukum. Jadi setiap faktur pembelian atau tanda terima barang itu merupakan dasar hukum yang cukup untuk meyakinkan bahwa adanya suatu kewajiban, yaitu kewajibannya membayar barang tersebut jika adanya pembelian. Yang kedua, ketetapan konsep dasar konservatisme. Nah, implementasi dasar konsep konservatisme itu adalah rugi dapat segera diakui, namun tidak dengan untung. Kemudian, ketentuan substansi ekonomik transaksi. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Utang sewa guna dapat diakui pada saat transaksi meskipun tidak adanya transfer hak milik dalam transaksi sewa guna tersebut. Dalam hal ini, kewajiban dapat atau harus diakui secara substantif. Kemudian sewa guna tersebut sebenarnya adalah pembelian angsuran. Kemudian yang keempat, keterukuran kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu tidak hanya pada terjadi pengorbanan sumber ekonomik masa datang, tapi juga pada jumlah rupiahnya. Kaidah pengakuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, saat mendatangi kontrak efektif. Yang kedua, bersama saat pengakuan biaya. Yang ketiga, bersamaan saat pengakuan aset. Dan yang keempat, akhir periode saat penyesuaian. Nah, yang pertama itu pendatangan kontrak efektif. Pada saat pendatangan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Kemudian yang kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh. Kemudian yang keempat, akhir periode. Karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian, pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual. Ya, pengakuan kewajiban bergantung. Nah, yang pertama ada aset cukup pasti turunnya nilai. Kedua, kewajiban cukup pasti timbul. Yang ketiga, kewajiban yang menjadikan kewajiban bergantung cukup pasti terjadi. Yang keempat, jumlah keharusan dapat diestimasikan dengan cukup layak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Nah, dengan kata lain, penilaian ini adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Tujuan dari penilaian kewajiban ini yaitu menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Selain itu, tujuannya juga menyediakan informasi sematik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Selanjutnya ada atribut penilaian menurut FASB. Atribut ini ada 3. Yang pertama, harga pasar sekarang atau current market value, yaitu berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Contohnya itu kewajiban penerbit opsi, buy call maupun put option sebelum jangka opsi habis, dan beberapa kewajiban pedagang efek. Yang kedua yaitu nilai pelunasan neto
atau net settlement value, yaitu berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tapi waktu pelunasannya ini tidak cukup pasti. Contohnya itu utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Yang ketiga ada nilai diskonan aliran kas masa depan atau discounted value of future cash flow. Nah, yaitu kewajiban moneter jangka panjang, jumlah rupiah, ataupun saat pembayarannya itu cukup pasti. Nah, contohnya itu ada utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Di dalam penilaian ini mengacu pada penentuan nilai pelunasan sekarang atau NPS pada saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban tersebut. Jadi FASB ini mengidentifikasi dasar penilaian kewajiban seperti gambar berikut. Di sini bisa dilihat, NPS 0 adalah nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya kewajiban, sedangkan NPS 4 adalah nilai keharusan sekarang pada saat jatuh tempo. Lalu, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan, semakin mendekati saat jatuh tempo, NPS akan semakin mendekati nilai nominal kewajiban. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelunasan kewajiban. Pelunasan adalah suatu kewajiban yang akan terus mengikat atau menjadi keharusan sampai keharusan tersebut dipenuhi melalui transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi kesatuan usaha. Dalam arti luas, pelunasan sebagai padan kata satisfaction of liabilities yang bermakna konseptual sebagai pemenuhan kewajiban atas inisiatif pihak yang berkewajiban. Nah, ada beberapa istilah dari pelunasan kewajiban, yaitu ada 9. Yang pertama pelunasan, yang kedua peniadaan atau pelenyapan, yang ketiga pemberhentian, yang keempat pembatalan, yang kelima penyelesaian, yang keenam penebusan, yang ketujuh penghapusan, dan yang ke-8 ada pengakuan, dan yang terakhir ada pendebitan. Ada beberapa istilah untuk menunjuk pendebitan kewajiban, antara lain peniadaan atau pelenyapan, pemberhentian, penghapusan, dan yang terakhir pembatalan atau pembebasan, di mana keempat ini dapat disebut secara umum sebagai penghapusan. Jadi, penghapusan kewajiban adalah konsekuensi teknis dari pelunasan kewajiban. Nah, pelenyapan atau peniadaan sering digunakan untuk penghapusan kewajiban sebelum jatuh tempo. Sedangkan penyelesaian kewajiban sering digunakan sebagai pengganti pelunasan kewajiban. Jadi penyelesaian biasanya digunakan bila terdapat sengketa atau disput mengenai kewajiban. Selanjutnya penebusan atau redemption digunakan untuk pelunasan pada saat sebelum jatuh tempo atas kehendak debitur atau pihak yang memberi pinjaman. Nah, kalau misalnya maksud dari pengakuan, biasanya digunakan apabila kewajiban telah dikatakan hapus atau lenyap, maka jumlah rupiahnya dapat diakui dari sistem pembukuan. Selanjutnya kriteria pelenyapan kewajiban, itu ada 4. Yang pertama transfer aset sebagai pemenuhan tugas atau keharusan. Maksudnya adalah suatu entitas dapat mentransfer aset finansial termasuk kas, barang, atau jasa bila dilakukan secara penuh, maka saat itu juga pelunasan dianggap tuntas. Artinya, aset dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima ketika itu pula dianggap melunasi kewajiban. Nah, yang kedua dibebaskan secara yuridis. Apabila kewajiban kepada pihak yang berpiutang akan dihapuskan secara yuridis apabila melakukan transaksi secara langsung dan benar-benar terjadi. Pada saat itu juga bebas dari kewajiban administrasi dan tuntas dan dapat mendebit utangnya. Yang ketiga, pengambil alian oleh pihak lain atau obligor lain. Itu apabila debitor dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor. Dan yang terakhir pembentukan dana pelunasan sampai titik pembebasan substantif.
yaitu debitor menaruh kas atau aset yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian yang semata-mata digunakan untuk pelunasan pembayaran bunga dan pokok pinjamannya, yang kemungkinan kecil bagi debitor untuk membayarnya di masa depan. Dalam keadaan ini, utang dapat dinyatakan lenyap meskipun debitor secara yuridis tidak dibebaskan dari statusnya sebagai obligor utama dalam perjanjian semula. Selanjutnya masalah teoretis. Ada 3. Yang pertama, pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo atau nominal dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang atau saat pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayarkan dan nilai nominal. Yang kedua, utang terkonversi. Maksud dari utang terkonversi ini adalah instrumen finansial. Instrumen finansial itu sendiri adalah alat pembayaran atau penjaminan untuk melunasi utang. Jadi, pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku atau sebelum habis. Contohnya, obligasi terkonversi diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat menggeser risiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Dan yang terakhir ada pembebasan substantif, yaitu kewajiban dapat dianggap lenyap apabila debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk melakukan pelunasan pembayaran atas bunga serta pokok pinjaman. Jadi pada saat tidak ada lagi keharusan membayar utang, maka telah terjadi pembebasan substantif. Nah, slide selanjutnya itu adalah pelunasan sebelum jatuh tempo. Di situ terdapat diagram, yang paling bawah ada nilai penarikan, yang di tengah adalah nilai bawaan, dan yang paling atas adalah nilai penarikan. Pada umumnya terjadi selisih antara harga penarikan dan nilai bawaan atau buku. Nah, selisih antara harga penarikan atau pemerolehan kembali dan nilai bawaan neto utang yang dilunasi harus diakui pada periode penarikan dan dilaporkan pada statement laba rugi sebagai untung atau rugi mereka dan dipisahkan dengan pos untung laba rugi lainnya. Untung laba rugi tidak selayaknya diamortisasi untuk periode-periode yang akan datang. Utang obligasi terkonversi atau convertible debt telah disinggung sebelumnya tentang aset dan kewajiban finansial. Ia merupakan pos-pos statement keuangan sebagai konsekuensi adanya instrumen finansial. Instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau penjamin sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Convertible debt merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang saham instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku atau belum habis. Instrumen semacam ini merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut sekuritas hibrida atau hybrid securities. Yang pertama, bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar obligasi setara. Yang kedua, harga konversi ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Yang ketiga, harga konversi umumnya tetap atau menaik. Di sini maksudnya harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi, kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham, biasanya seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham. Nah, untuk yang karakteristik nomor 1 ini, dia selalu melekat pada obligasi terkonversi. Sedangkan karakteristik 2 dan 3 itu dimaksudkan agar pemegang saham tidak segera mengkonversi obligasinya. Pembebasan substantif. Pembebasan substantif ini misalkan kita atau suatu perusahaan
membentuk hutang atau mempunyai hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu misalkan 10 tahun. Nah, di dalam perjalanan 10 tahun itu ternyata terdapat dana perwalian atau dana pelunasan yang kita serahkan kepada pihak pelunasan utang atau pihak perwalian tersebut. Pada pencatatan di atas, untung tersebut belum terrealisasi, tetapi masih merupakan antisipasi. Oleh karena itu, lebih tepatlah kalau selisih tersebut dicatat sebagai untung atau pendapatan dana belum terrealisasi dan harus diakui sebagai untung atau pendapatan secara berkala. Selisih utang, obligasi, dan dana pelunasan obligasi sebenarnya akan menyesatkan kalau diperlakukan sebagai untung untuk periode diakuinya utang di atas, sekalipun diklasifikasi sebagai untung ekstraordiner. Pelunasan obligasi yang 40 juta itu sebenarnya merepresentasi nilai tunai dana sampai saat pencatatan di atas. Untung pembebasan utang dalam pencatatan di atas sebenarnya merepresentasi pendapatan atau aliran kas yang berasal dan terakumulasi dari aset atau dana tersebut yang ditempatkan pada perwalian dari saat pencatatan di atas sampai saat jatuh tempo utang. Seperti yang sudah kami jelaskan bahwa PowerPoint atau slide ini hanya sebagai media. Sumber pengetahuan adalah apa yang ada di balik tayangan atau ada di balik media ini, yaitu buku, jurnal, dan media lainnya. Kami merujuk kepada buku Suarjono. Terima kasih.